Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Reni Aryani SKM MSI sebagai dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Bisnis dan Teknis. Sebelumnya, kenalkan kami dari kelompok Kaya Raya akan mempresentasikan hasil kinerja kami selama beberapa minggu ke belakang. Nah, di sini perkenalkan nama saya Far Safela Dwipa dengan NIM F1E1244048. Dan saya tidak hanya sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan tim saya yaitu ada Ahmad Irsanto Hibatullah dengan NIM F1E124020, Laila Herul Amalia dengan NIM F1E124030, Muhammad Rika Garfani dengan NIM F1E124042, dan Friska Marcella dengan NIM F1E124069. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan evaluasi kelayakan solusi komputasi, peningkatan efektivitas komunikasi pembelajaran Microsoft Excel pada siswa kelas 10 SMA Pelita Raya, Kota Jambi. Kita masuk ke slide berikutnya. Di sini adalah latar belakang masalah. Perkembangan teknologi informasi seharusnya mempermudah proses belajar. Namun, di lapangan justru terdapat hambatan komunikasi yang signifikan. Berdasarkan observasi awal di kelas 10 SMA Pelita Raya, ditemukan bahwa guru mengalami kesulitan dalam menerjemahkan konsep teknis Microsoft Excel menjadi bahasa yang mudah dipahami siswa. Di sisi lain, siswa cenderung pasif, enggan mengajukan pertanyaan, dan menganggap metode pembelajaran yang berlaku bersifat monoton. Kondisi ini menyebabkan pemahaman konsep dasar komputer terhambat. Padahal keterampilan Excel merupakan kompetisi krusial untuk mendukung tugas akademik, kegiatan organisasi, hingga persiapan dunia kerja. Oleh karena itu, diperlukan tindakan yang tidak hanya fokus pada pemberian materi, tetapi juga pada perbaikan pola komunikasi dua arah di dalam kelas. Untuk mengatasi permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya, tim merancang solusi yang berfokus pada peningkatan kualitas komunikasi dan keterlibatan aktif peserta selama proses pembelajaran berlangsung. Materi tidak disampaikan secara teoritis dalam satu waktu, melainkan dibagi menjadi beberapa tahapan yang lebih sederhana dan sistematis. Penyampaian dimulai dari pengenalan antarmuka Microsoft Excel, kemudian dilanjutkan secara bertahap hingga praktik penggunaan rumus-rumus dasar. Pendekatan yang digunakan menggabungkan penyampaian informasi yang jelas dengan suasana belajar yang santai dan interaktif. Dengan cara ini, siswa diharapkan merasa lebih nyaman untuk bertanya, berdiskusi, dan mencoba secara langsung tanpa merasa melakukan kesalahan. Media pembelajaran yang kami gunakan yaitu berupa presentasi PowerPoint yang interaktif yang dipadukan dengan praktik langsung menggunakan komputer atau laptop. Kombinasi tersebut membantu siswa memahami konsep sekaligus menerapkannya secara nyata sehingga proses pembelajaran menjadi lebih mudah untuk dipahami. Kegiatan ini dirancang untuk mencapai beberapa tujuan utama. Pertama, melakukan identifikasi terhadap berbagai kendala komunikasi yang muncul selama workshop berlangsung. Dengan memahami akar permasalahan yang terjadi, tim dapat menentukan langkah perbaikan yang lebih tepat sasaran. Selanjutnya, dilakukan analisis untuk mengukur tingkat pemahaman serta partisipasi aktif siswa selama mengikuti materi. Analisis ini menjadi dasar dalam menilai efektivitas metode pembelajaran yang digunakan. Dari sisi edukasi, kegiatan ini bertujuan membantu siswa menguasai dasar-dasar penggunaan Microsoft Excel melalui pendekatan yang lebih interaktif dan mudah dipahami. Selain itu, workshop ini juga difokuskan pada peningkatan komunikasi dua arah antara instruktur dan siswa, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih aktif dan kolaboratif. Terakhir, dilakukan evaluasi terhadap solusi yang diterapkan guna mengetahui tingkat keberhasilan serta menjadi bahan perbaikan untuk kegiatan pembelajaran di masa mendatang. Selanjutnya, metode pelaksanaan. Kegiatan dilaksanakan secara bertahap untuk memastikan solusi yang kami berikan itu tepat sasaran. Yang pertama ada tahap observasi. Tim mengidentifikasi bahwa meskipun minat terhadap siswa teknologi tinggi, seperti Microsoft Excel, namun kemampuan teknis mereka masih sangat minim. Ini dibuktikan pada saat tahap observasi kemarin, tim kami langsung memasuki kelas dan bertanya apa kendala yang mereka hadapi. Kemudian yang kedua, ada tahap perancangan solusi. Materi disusun secara terstruktur, mencakup fungsi menu hingga rumus, dan juga strategi komunikasi yang dirancang untuk mengurangi tekanan akademik dan juga meningkatkan kenyamanan belajar. Yang ketiga, ada tahap pelaksanaan. Nah, di sini sesi tatap muka dilaksanakan dengan pembagian waktu yang jelas antara teori dan juga praktik. Tim berkeliling untuk memberikan pendampingan personal saat siswa mengalami kendala teknis saat pembelajaran. Kemudian yang keempat ada tahap evaluasi. Pengukuran dilakukan melalui kuesioner terstruktur dan juga analisis narasi terbuka untuk menangkap
aspek kuantitatif ataupun kualitatif dari pengalaman belajar siswa. Kemudian, teknik dan instrumen evaluasi. Untuk mendapatkan data yang mendalam dan minimalkan bias, kami menggunakan pendekatan mixed method. Yang mana yang pertama, kami menggunakan skala Likert genap 1 hingga 4. Di sini kami hilangkan opsi tengah untuk memaksa responden memberikan arah penilaian jelas, tidak ada netral. Kemudian yang kedua, pertanyaan berpasangan. Jadi setiap pertanyaan tertutup langsung diikuti pertanyaan terbuka untuk menggali alasan dibalik nilai yang diberikan. Kemudian yang ketiga ada anonimitas responden. Privasi kami jaga agar siswa merasa aman memberikan kritik yang jujur dan juga konstruktif. Yang keempat ada instrumen, yang mana kuesioner Google Form yang kami gunakan itu sudah mencakup 7 aspek penilaian utama. Selanjutnya profil responden dan validasi data. Subjek evaluasi dalam kegiatan ini adalah kelas siswa kelas 10 SMA Pelita Raya Kota Jambi, yang mana terdapat 21 jumlah responden yang valid setelah melalui proses penyaringan data dengan metode pengumpulan Google Form yang kami sebar pada tanggal 22 Mei 2026. Dan juga kami ada melakukan proses cleaning data karena kami mendapati beberapa respon ganda dari responden yang sama akibat pengisian berulang. Jadi tim melakukan validasi dengan hanya mempertahankan respon dengan timestamp yang terbaru sebagai data akhir. Langkah ini kami lakukan agar tidak ada bias ganda dan juga meningkatkan reliabilitas hasil analisis. Pada bagian ini, saya akan menampilkan dan memaparkan hasil evaluasi kuantitatif serta data kualitatif yang diperoleh dari 21 responden yang mengikuti workshop Microsoft Excel. Nah, sebelum masuk ke hasilnya, saya jelaskan terlebih dahulu bagaimana angka-angka ini bisa diperoleh. Kami menggunakan kuesioner dengan skala penilaian 1 sampai 4, yang dimana 1 itu kurang, 2 itu cukup, 3 baik, dan juga 4 itu sangat baik. Nah, setiap responden itu memberikan penilaian terhadap beberapa aspek pelaksanaan workshop. Selanjutnya, seluruh jawaban itu akan dijumlahkan, lalu dihitung rata-ratanya, sehingga dapat data yang bisa kita lihat saat ini. Sedangkan untuk data seperti kecukupan waktu pelatihan dan juga pengalaman menggunakan Excel sebelumnya, hasilnya disajikan dalam bentuk persentase berdasarkan jumlah responden yang memilih kategori tertentu. Oke, untuk hasilnya penilaian keseluruhan workshop itu kita bisa lihat di sini skor rata-ratanya itu 3,71 yang masuk kategori sangat baik. Ini menunjukkan bahwa secara umum peserta merasa puas terhadap pelaksanaan kegiatan workshop pelatihan Excel itu di SMA mereka. Lalu pada aspek kemudahan memahami materi yang ini, skornya masuk ke kategori baik. Nilai ini memang masih positif, tapi yang jadi paling rendah dibandingkan beberapa nilai indikator lainnya seperti yang keseluruhan kategori, lalu kemanfaatan dan lainnya. Lalu kebermanfaatan memperoleh nilai 3,71 atau kategorinya sangat baik. Artinya peserta itu merasa materi yang diberikan itu sangat relevan dan juga dapat membantu keseharian mereka, baik itu di sekolah, organisasi, ataupun di tempat mereka bekerja ataupun mereka ingin pelajari gitu kan. Lalu untuk kenyamanan suasana workshop itu diperoleh skor 3,57 yang juga masuk kategori sangat baik. Ini menunjukkan bahwa lingkungan belajar dinilai cukup nyaman dan mendukung proses pelatihan. Lalu ada kenyamanan suasana workshop, yang dimana itu skornya ada 3,57 yang juga masuk kategori sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan belajar dinilai cukup nyaman dan mendukung dalam proses kegiatan belajar mengajar. Untuk aspek keramahan dan kesabaran instruktur ini masuk ke kategori sangat baik. Nah, hal ini menunjukkan bahwa peserta menunjukkan sangat mengapresiasi cara penyampaian materi serta pendampingan selama praktik yang berlangsung. Sementara untuk 76,20% ini kecukupan waktu pelatihan, peserta menyatakan waktu pelatihan sudah mencukupi sehingga dapat dikategorikan sangat tinggi. Selain itu 95,20% peserta mengaku sudah pernah menggunakan Microsoft Excel sebelumnya.
Nah, data ini penting karena menunjukkan bahwa sebagian besar peserta telah memiliki pengalaman dasar sebelum mengikuti workshop. Jadi mereka lebih cepat dalam hal adaptasi ke materi-materi Excel yang kami berikan. Nah, jadi dari hasil kuantitatif ini terlihat bahwa mayoritas indikator ini memperoleh penilaian yang sangat baik. Namun untuk memahami alasan dibalik angka tersebut, kami juga melakukan analisis kualitatif terhadap tanggapan dan masukan peserta. Karena kalau di sini masih terlihat sulit untuk dipahami oleh orang awam dan juga sulit untuk dimengerti dalam segi bahasa manusia. Nah, jadi kami selain menggunakan data angka, kami juga menganalisis komentar dan masukan yang diberikan peserta setelah workshop selesai. Seperti pada analisis penilaian keseluruhan kategori, itu kan ada 4 penilaian kriteria yang kami bilang skalanya. Misal, saya sebagai siswa saya menilai 3. Nah, di situ kami juga mencantumkan pertanyaan untuk menarik data kualitatifnya. Kenapa Anda memilih angka 3? Nah, di sini secara umum hasil analisis menunjukkan bahwa peserta itu memberikan respon yang sangat positif terhadap pelaksanaan kegiatan. Nah, hal ini terlihat nih dari tingginya skor pada aspek kebermanfaatan materi Excel dan keramahan instruktur. Banyak peserta menyampaikan bahwa workshop berlangsung interaktif, mudah diikuti, dan membantu mereka memahami penggunaan Excel dalam kehidupan sehari-hari mereka, baik di itu akademik maupun non-akademik teman-teman. Nah, namun demikian, tetapi juga terdapat satu temuan menarik yang sejalan dengan hasil kuantitatif yang sebelumnya. Yang di bagian ini teman-teman. Nah, yang dimana itu skor pemahaman materi itu ada di 3,43, sedikit lebih rendah kan dibanding dengan indikator lainnya. Nah, jadi kami bisa menarik satu kesimpulan nih teman-teman dari analisis kuantitatif dan juga kualitatifnya. Berdasarkan masukan peserta, kami menyimpulkan ada 2 kendala utama. Yang pertama itu kesulitan pada rumus-rumus yang bisa dibilang itu cukup sulit dimengerti dan juga mendalam. Seperti ada beberapa peserta merasa membutuhkan kayak pendalaman lebih lanjut tentang fitur atau materi tentang VLOOKUP dan juga HLOOKUP. Nah, itu mereka bilang masih cukup membingungkan karena memerlukan pemahaman logika referensi sel yang belum sepenuhnya mereka kuasai. Jadi materi ini tergolong baru bagi sebagian peserta sehingga membutuhkan waktu latihan yang lebih banyak untuk mereka beradaptasi dan memahaminya lebih lanjut. Nah, yang poin kedua itu adalah keterbatasan waktu eksplorasi praktik atau keterbatasan waktu saat proses belajar mengajar. Nah, beberapa peserta sendiri merasa membutuhkan waktu tambahan untuk mencoba sendiri rumus yang telah diberikan, melakukan kesalahan, lalu memperbaikannya sendiri saat praktik berlangsung. Nah, selain itu, ketika banyak peserta membutuhkan bantuan secara bersamaan, instruktur harus mendampingi secara bergantian sehingga muncul antrean konsultasi. Nah, jadi berdasarkan kombinasi analisis kuantitatif dan kualitatif dapat disimpulkan bahwa workshop telah berjalan dengan sangat baik dan memberikan manfaat yang tinggi bagi peserta ke depan. Peningkatan dapat difokuskan pada penambahan durasi praktik dan pendalaman materi rumus Excel yang lebih kompleks agar tingkat pemahaman peserta dapat meningkat secara lebih optimal. Tapi menurut data yang telah kami ambil, rata-rata mereka menyayangkan bahwa waktunya sedikit dan juga terlalu banyak rumus-rumus yang harus dipelajari dalam satu waktu. Seperti itu. Jadi kami akan menekankan untuk memberikan pendalaman secara intens untuk satu rumus atau 2 rumus maksimal, lalu waktunya akan diperbanyak lagi untuk penambahan durasi praktik dan kegiatan belajar mengajarnya. Seperti itu. Rekomendasi perbaikan. Ada beberapa rekomendasi perbaikan berdasarkan analisis kuantitatif dan kualitatif. Direkomendasikan langkah perbaikan untuk workshop selanjutnya. Yang pertama, itu perpanjangan durasi praktik. Memberikan waktu lebih banyak agar siswa dapat bereksperimen secara mandiri. Yang kedua, menyesuaikan tempo materi. Menyampaikan materi, khususnya rumus yang kompleks, secara lebih bertahap dan perlahan. Dan selanjutnya, variasi latihan. Menambahkan contoh soal yang lebih beragam dan relevan dengan studi kasus
sekolah atau organisasi. Yang keempat itu penyediaan modul, membagikan panduan singkat atau modul agar siswa dapat bisa belajar ulang pasca workshop. Selanjutnya itu menambahkan fasilitator, menambahkan jumlah pendamping saat sesi praktik untuk merespons lebih cepat. Kesimpulannya adalah evaluasi menyeluruh menunjukkan bahwa workshop Microsoft Excel di SMA Pelita Raya telah berhasil mencapai tujuan komunikasi dan transfer pengetahuan. Metode yang menggabungkan media interaktif, pendampingan langsung, dan suasana belajar yang kondusif terbukti efektif meningkatkan partisipasi aktif dan menambahkan pemahaman dasar siswa. Berikut beberapa lampiran yang ada yang selama kegiatan. Mayoritas aspek penilaian berada pada kategori sangat bagus, mengonfirmasikan bahwa intervensi ini tepat sasaran dalam mengatasi kepastian, dan kesulitan pemahaman materi. Keterampilan yang dipelajari juga diakui secara luas sebagai kompetensi yang sangat mendukung kebutuhan akademik dan kesiapan siswa menghadapi tuntunan administrasi di tingkat selanjutnya. Catatan, perbaikan yang terindikasi tidak menggugurkan keberhasilan kegiatan, melainkan menjadi panduan strategis untuk penyempurnaan kelanjutan. Baik, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih.